Contoh, berangkat maksiat, dibikin bannya bocor, jadi gak jadi, digagalkan dia, diberi pertolongan oleh Allah untuk gagal pergi maksiat. Ya. Padahal masih pengen maksiat, belum pengen berhenti. Oh itu mahal. Ya. Yang mana yang nyampe duluan ke kita? Terserah Allah. Ya. Ya mau hidayahnya dulu atau mau taufiknya dulu. Tugas kita melayakkan diri aja untuk mendapatkan itu. Ya. Maka ya sudah. Sekarang episode kayak begini, ini kalau sekian banyak orang ini datang pulang-pulang jadi tambah dekat sama Allah, ya sudah, semoga jadi pahala jariah bagi beliau. Kadang-kadang pernah ada kalau ditanya, termasuk waktu di Padang di Masjid Raya Sumatera Barat, itu salah satu masjid terbesar di Indonesia, yang ditanya kayak gitu, ini apa-apaan, gimana ceritanya, dulunya ngaco, katanya bandar judi, ini ngaji, itu gimana prosesnya? Saya jawab nggak tahu, mungkin doa bapak, doa salah satu, doa guru, doa orang tua, atau doa mungkin dulu saya mungkin pernah jahat sama orang, zolim, tapi yang dizolimi adalah orang baik, orang soleh asli. Orang kalau soleh betulan kan dijahatin gak balas dendam, tapi malah dibalas kebaikan. Mungkin Allah pengen orang-orang tersebut dapat pahala jariahnya. Ini orang yang dulu didoain sekarang ngaji sama bapak ibu, orangnya mungkin udah meninggal atau mungkin lagi istirahat, tapi kebagian pahala jariahnya tanpa sibuk di foto-foto, tanpa sibuk kesana kesini. Enak tidak? Enak, tinggal terima perubahan. Ya. Kata hawa nafsu mah dikenal teh enak katanya. Ya. Jangan biasanya orang ngerasa enak teh karena satu, karena belum pernah. Ya. Contoh, kalau ada orang menghalalkan segala cara demi bisa kaya, alasannya cuma satu, orang pengen kaya itu. Kenapa? Karena belum pernah kaya. Serius. Makanya ada istilah OKB. Tahu OKB? Orang kaya belum mati. Ya. Kalau baru soalnya punten ya. Kalau baru teh norce. Akhirnya dia cobain semua restoran sekota Bogor. Demi Allah akan ada harinya dia berpikir, resto ini kayak resto itu, anggar loh ya makanan sama. Mau daging import steak wagyu tenderloin import, seporsinya 1.600.000, cuman segede ini tutup gelas ya, cuman segede ini 1.600.000, sama tempe bacem bedanya 5 cm. Di sini doang, di lidah. Kalau cadel 3 cm berarti. Coba begitu ketelan tempe sama daging sama aja. Yang lebih sama keluarnya, sama-sama bau. Nggak mungkin, ini kenapa makanan mahal begini pak? Oh nanti keluarnya wangi. Nggak mungkin, pasti tetap bau ya. Karena baru jadi ya udah, tapi nanti akan ada harinya ngerasa udah mau daging kayak mau apa sama kenyangnya mah, dan yang penting sehat betul. Punten ya, penyakit-penyakit yang nanti dirasakan ketika usia mulai senja kan salah satu faktornya makanan. Kebanyakan makan gula nanti ada penyakitnya, kebanyakan makan yang berlemak nanti ada penyakitnya. Kenapa yang muda-muda masih pada sehat? Satu, memang badannya masih lebih prima, metabolismenya lebih bagus, dan yang kedua ya belum sebanyak itu makannya, jadi belum tertimbun jadi penyakit gitu ya. Ini salah satu nasihat bapak juga ya, jangan terlalu banyak makan gitu ya. Dan makan apalagi nanti Ramadan buka puasa makan tarawehnya baringan ya. Iya, apalagi sholat sama beliau nggak mungkin kuliah dulu kalau sama bapak ya. Kita sholat kuliah kulhu ya. Sekalinya ganti ina atau ina kan ya Allah. Coba sholat tuh cenata pengen ke surga, sedangkan Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1.
Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Kalau ngandelin ibadah yang mana? Sholat kita yang sering lupa rakaat itu, yang kuliah kulhu, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, maghribnya 9:30 ya. Subuhnya maksudnya ya. Sekalian duha. Atulah. Sholat zuhur rakaat ketiganya sujudnya lama banget. Kata orang teh khusyuk ya. Padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri nih? Si ibu mah suka kesindir gitu ya. Jadi udah, jangan terlalu banyak akan. Hidup tuh sebentar betulan. Dulu bapak tuh nyeletuk ya. Bapak mah nanti meninggalnya kayak Nabi, usia 63. Dikabul ku Allah. Tapi ya sudah ya, namanya wafat itu sebetulnya bukan masalah umur panjang atau pendeknya, tapi yang penting husnul khotimah atau enggak, betul? Iya dong. Karena umur panjang tapi dipakai maksiat, meninggalnya lagi maksiat lagi, kan cilaka, betul? Anak-anak di Palestina usianya ya Allah masih kecil aja udah kena ledakan, tapi dosa gak ada, Quran apal. Kita bilang kasihan mereka, bisa jadi mereka lagi kasihan sama kita. Itu ngapainnya orang-orang di Aradea umur pada panjang tapi gak jadi pahala ya. Akhirnya yang meninggal itu yang penting husnul khotimah. Husnul khotimah itu yang penting, bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Kalau mati sedang apa dengan mati karena apa beda. Contoh, meninggal wafat karena apa? Karena COVID. Aduh kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Daripada misalkan meninggalnya di masjid, Masya Allah ya, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Jadi sedang apa? Kita sedang apa? Itu sebentar. Ini saya lihat banyakkan ibu-ibunya ya dan bapak-bapaknya. Udah pada punya anak tuh? Udah nikah belum? Ada yang belum nikah? Cung yang belum nikah, cung. Iya, kalau saya nanya belum nikah ya berarti janda juga boleh angkat tangannya. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Tapi udah tenang, saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin. Ya istilah kayak gitulah. Yang penting sedang apanya. Makanya sebentar kita itu kalau jadi orang tua Bu ya, kalau ada yang berjuang pengen punya keturunan, pengen punya anak, kita ketemu anak itu sebentar. Punya anak perempuan cantik, soleha, bisa ngejaga diri, nanti tahu-tahu usia 22, 25 dinikahin sama orang, udah sibuk dengan keluarganya. Kalau punya anak laki-laki pinter, berilmu, bisa bertanggung jawab, harus pindah nanti nikah sama istrinya. Sampai kadang kita orang tua mesti rela, ya Allah gaji pertamanya malah nggak buat orang tuanya, harus untuk istrinya. Dan namanya orang tua mah nggak ngarep apa-apa. Akhirnya yang tersisa gimana? Ya tinggal aki-aki ya sama nini-nini di rumah. Ya kan? Mudah-mudahan anak cucu inget main ke rumah. Makanya saya sekarang masih ada pasangan, diulang. Sing akur, jangan berantem. Kalau berantem udah paling ambil wudhu, sujud, sholat, baru ngobrol lagi. Udah atau kita berantemin apa? Sebentar. 63 tuh dikira lama? Enggak, sebentar. Kita nggak kayak umatnya Nabi Nuh, beliau aja dakwahnya 950 tahun, sebentar. Dan jadi jangan disia-siain setiap momen ya. Setiap momennya sayang, karena kalau enggak
nyesel ya. Nah, sok digelar permadani ya. Padahal enak di dalam ya, nggak kelihatan kalau di dalam. Loh, niatnya ngaji kan, bukan niat si kokok. Kalau niatnya betulan ngaji, mau siapapun yang ceramah, bahkan yang ceramahnya nggak jadi datang, tetap dapat pahala nggak? Karena yang berhak ngasih pahala cuma Allah, bukan yang ceramah. Tapi kalau niatnya pengen selfie dengan yang ceramah, ketahuilah yang diajak selfie itu tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi masih pengen foto? Gampang ibu-ibu mah, gampang deh. Ya, jadi kalau ada yang selamatin didoain, bu, doain ya. Ya Allah, ini engkau ngomong melulu di depan. Biasa juga engkau menjualan handphone di BTN. Ibu mau tukar tambah? Nggak boleh, di masjid nggak boleh jual beli ya. Tapi yang ini mah ngaji. Ya Allah, doain. Ya Allah, mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doa, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Doain ya Bu ya. Doain nggak? Beneran. Saya minta doanya ya. Ya udah, apalagi atau dibawa ngumpulin duit banyak, kata Allah nggak diizinin dipakai, nggak kepake. Kemarin ini ada agak lama sih, tapi sempat rame ya. Ada yang bilang kayak gini, saya juga mau cuman di penjara 6,5 tahun tapi dapat 300 T gitu. Nggak usah disebut orangnya, nggak usah disebut kasusnya, kita ambil hikmahnya aja ya. Ini mah punten ya. Yang ngomong kayak gitu mungkin karena belum pernah kaya aja ya. Ini punten yang ngomongin duit. Saya kenal guru-guru PAUD. Tahu PAUD Bu? Ya. Ya, ya. Ya. Di Sumul ada, di Sukamulya. Dia anak yatim, nggak punya bapak, tinggalnya berenang, ibunya, dia sama punya adik 4 lagi. Cukup nggak 250.000 sebulan? Secara matematika nggak cukup. Ternyata hidup lintuh malah. Loh, gimana biar yang pun dan ya, meskipun makannya nggak di restoran tentu, kadang cuma nasi sama tempe, tapi makan, bismillah. Dan gimana sekolah anak adik-adiknya tadi? Ya ternyata adik-adiknya hafal Quran semua, jadi beasiswa dimanapun sekolahnya. Coba, ya. Dan cukup sekali lagi. Sekarang punten ya, orang kan bilang, wah di penjara cuma segitu 6,5 tahun. Dendanya cuma 1 miliar. Ibu kebayang berarti kalau denda menurut kita 1 miliar gede, tapi menurut orang yang punya duit 300 kecil. Ibarat ibu punya duit 300 juta, didendanya cuma 1 juta, kan terkerasa 100.000 malah ya. Nanti coba dihitung lagi nolnya ya. Tapi tidak sedikit, betul, cuman geli-geli doang gitu. Dan waktu izin ya, waktu masih tinggal di Thailand, kan mohon maaf, bandar-bandar judi yang di sana, walaupun gak nyampe, tidak semuanya sekaya para koruptor, tapi duit bukan masalah. Mereka bisa bangun sekolah, bisa bayar guru dan sekolah termahal. Gak cuman itu, bahkan mereka bisa bangun sekolah sendiri untuk anaknya. Coba, satu anak dibangunin satu sekolah juga. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, gampang tuh. Anaknya ada yang LGBT, ada yang homo, ada yang kecanduan narkoba,
ada yang ngekhianatin bapaknya, nipu bapaknya sendiri. Katanya pendidikan perlu biaya, oke, nggak apa-apa. Tapi kan dari mana dulu nih biayanya? Allah udah nggak ridho, tuh kejadian. Bisa-bisanya yang gajinya 250.000 sebulan, pada jadi anak-anaknya berakhlak. Jelas bukan sekolah internasional, sekolah mahal. Bukan berarti sekolah internasional itu buruk, enggak ya. Tapi kan banyak faktornya. Ya salah satunya tadi. Mungkin yang, mohon maaf, yang pada nyolong duit negara, yes, di penjaranya cuma sebentar, duit nggak disita, masih ada biaya untuk nanti istri mau foya-foya atau anak-anak pengen sekolah. Allah udah nggak ridho. Bagian pertanyaannya, emang yakin masih ada umur sampai 6,5 tahun lagi keluar dari penjara? Bapak ibu juga kalau mau jujur, yakin nanti malam nyampe rumah? Hati-hati, ibu tenda bisa jatuh, Bu. Bukan aku nakutin ya. Nah, umur mah gak ada yang tahu. Hati-hati ya. Enggak lah. Tapi punten, kok kalau kejadian ini ketimpa tenda gimana? Atau lagi ngaji husnul khotimah di sini. Ya. Beneran. Makanya kan ada ucapan orang-orang soleh terdahulu, ya Allah, jika aku tahu amalku diterima, misalkan kita sholat atau sedekah atau baca Quran dan ternyata keterima nih amalannya, aku berharap aku mati saat itu juga. Karena kan gini ya, kita ke manusia berbuat 1000 kebaikan bisa lupa tuh dia gara-gara sekali salah ya.